Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang dilimpahkannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk kepada al-aslur rabi', yaitu pondasi yang keempat dari al-usulus sittah ya. Ada 6 pondasi yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usulus Sittah. 3 di antaranya sudah kita bahas, yaitu pertama tauhid, yang kedua yaitu tentang perintah untuk apa? Yang kedua apa? Apa yang kedua? Yaitu perintah untuk bersatu padu di dalam agama. Kemudian yang ketiga perintah untuk taat dan patuh kepada penguasa. Dan yang keempat ini apa? Bayanul ilmi wal ulama wal fiqhu, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha, yaitu penjelasan tentang ilmu dan ulama, fiqih dan fuqaha. Ini akan dibahas dalam asal yang keempat atau pondasi yang keempat ini ya, yaitu menjelaskan tentang ilmu, ulama, tentang fikih dan juga tentang fuqaha. Siapa yang disebut dengan ulama, siapa yang disebut dengan fuqaha ya. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwasanya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama ya. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia ya, ilmu agama. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang memerintahkan kita agar menuntut ilmu, maka maksudnya di situ adalah ilmu agama. Maka maksudnya di situ ilmu agama. Misalnya Allah SWT berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Yang dimaksud bertanya di situ adalah bertanya tentang masalah agama ya. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim ya, termasuk muslimah di situ. Nah, yang dimaksud dengan ilmu dalam ayat dan hadis tersebut adalah ilmu agama. Dan setiap ayat dan hadis yang memuji ilmu, yang dimaksud adalah ilmu agama. Setiap ayat dan hadis yang memuji ilmu dalam Al-Quran ya, ada ayat-ayat yang memuji ilmu, memuji ulama. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak ya, yang memuji dan mendorong orang untuk berilmu. Maka maksud ilmu di situ adalah ilmu agama. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Ya, di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah hanya ulama. Maksudnya ulama di situ adalah ulamauddin, yaitu ulama yang mengetahui urusan agama ya. Seperti Allah berfirman, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan juga derajat orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, yaitu beberapa derajat ya. Ibnu Abbas mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu sebanyak 700 derajat ya. Sab'umi'ati darajah ya, 700 derajat ya. Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir mengatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu fid dunya wal akhirah, yaitu di dunia dan di akhirat ya. Kita lihat orang-orang yang berilmu di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah orang yang beriman, dia adalah orang-orang yang dimuliakan ya. Ya, orang-orang yang dimuliakan. Dan di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau menjelaskan misalnya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, Allah pahamkan dia masalah agama. Maksud di sini adalah ulama ya, ulama agama. Ya, kalau ilmu dunia dia adalah ilmu yang mubah ya. Selama dia dipergunakan untuk kebaikan, maka dia bahkan kalau dipergunakan untuk dakwah ya, perkembangan dakwah Islam, maka dia adalah ilmu yang baik ya.
tidak dia ilmu agama, ilmu umum ini dia tidak dicela secara keseluruhan, juga tidak diperintahkan secara keseluruhan. Dia menjadi baik apabila dipergunakan untuk tujuan yang baik, seperti misalnya ilmu kedokteran ya. Dia bisa menjadi ilmu yang baik ataupun tidak ya, sesuai dengan untuk apa orang mempergunakan ilmu tersebut. Tapi yang jelas apabila disebutkan tentang ilmu, tentang ulama, tentang fikih dalam Al-Qur'an, maka yang dimaksud di situ adalah ilmu agama ya. Bahwa agama kita ini adalah agama ilmu ya. Kalau agama lain ada yang mengatakan kepada pemeluknya, ghammid ainaik wattabi'ni ya. Ya, pejamkan kedua matamu dan ikuti aku. Kalau dalam Islam justru sebaliknya, buka matamu ya kan, buktikan bahwa aku benar baru kamu ikuti. Seperti itu dalam agama Islam ya. Oleh karena itu sebelum Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah berdakwah di tengah-tengah kaumnya ya, maka terlebih dahulu Allah SWT berikan Rasulnya ilmu. Oleh sebab itulah ayat yang pertama turun adalah ayat untuk membaca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Ayat yang berisi perintah untuk membaca ya. Baru kemudian Allah SWT perintahkan Rasulnya untuk berdakwah ya. Qum fa'anzir ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir ya. Wahai orang yang berselimut, berdirilah engkau dan berilah peringatan. Ini ayat yang atau surat yang kedua yang turun setelah surah Al-Alaq yang 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Ulama mengatakan bahwa sebelum beliau diperintahkan untuk berdakwah, beliau diberikan ilmu terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kita ini adalah agama ilmu. Agama kita ini adalah agama ilmu ya. Ya, dan agama kita ini agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu, sangat menjunjung tinggi ilmu ya. Oleh sebab itu dalam sejarah Islam itu di mana ada Islam, di situ ada masjid, tempat beribadah sekaligus tempat menuntut ilmu. Di mana ada kaum muslimin, ada komunitas kaum muslimin, di situ ada madrasah, tempat mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari fiqih dan seterusnya ya. Karena agama kita ini adalah agama ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu ini dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an ya. Bahkan satu di antara yang sangat tinggi kedudukan ulama di situ adalah di surah Ali Imran. Allah mengatakan apa? Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ya. Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Dia. Begitu juga dengan para malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggabungkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian dia sendiri dan juga dengan persaksian malaikat dalam perkara yang sangat penting, yaitu perkara tauhid ya. Dalam perkara yang sangat penting, yaitu perkara tauhid ya. Rasulullah SAW juga ya dalam banyak hadis beliau menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan ulama ini ya. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan ya menuju ilmu, maka Allah mudahkan dia menuju surga ya. Ya, menempuh jalan menuju ilmu itu para ulama mengatakan bisa saja maksudnya adalah memang pergi ke sekolah, tempat dia belajar, ke madrasah, tempat seseorang belajar ya. Dia menempuh jalan menuju menuju madrasahnya. Ini pemahaman yang pertama. Yang kedua, dia menempuh segala cara untuk mendapatkan ilmu, misalnya menghafal, mencatat, menulis, memahami, mengkaji kembali dan seterusnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala janjikan surga bagi orang yang menuntut ilmu ya. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, misalnya beliau mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, tanda Allah ingin menjadikan seseorang baik adalah Allah jadikan dia paham dalam agama. Jadi di antara tanda Allah menjadikan seseorang ingin menjadi orang baik adalah Allah berikan dia pemahaman dalam agama ya. Kemudian perlu kita maklumi bahwa tidak semua orang yang belajar agama itu adalah orang yang bisa kita katakan sebagai ulama ya kan. Banyak orang yang mengetahui ilmu agama tapi dia tidak dikatakan sebagai ulama yang sebenarnya ya, karena dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Dia mendustai apa yang dia ketahui, atau dia ya menyembunyikan apa yang dia ketahui dari ilmu agama. Jadi ulama mengatakan para ulama membagi ulama itu ada dua. Ada ulama rabbaniyin, ada ulama su'. Ada ulama yang benar-benar rabbani, yang karakteristiknya rabbani, dia mengetahui ilmu secara mendalam, kemudian dia amalkan, dia praktekkan dalam kehidupannya, dia ajarkan, dia sampaikan, ya, dia tidak menyembunyikan ilmu, disebut dengan rabbani. Ada ulama su' juga, yaitu ulama yang misalnya dia berfatwa tanpa ilmu, yang dalam Al-Quran termasuk dosa besar ya.
termasuk dosa besar. Allah mengatakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, bahwa kamu mengatakan sesuatu dalam agama Allah ini tanpa berdasarkan ilmu, itu termasuk ulama su, ya. Atau dia berfatwa menurut keinginan masyarakat tanpa memperhatikan dalil. Apa yang diikuti oleh masyarakat banyak, dia ikuti saja. Sementara kebenaran yang ada di sisinya dia sembunyikan, ini ulama su, ya. Atau dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, ya, wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Mereka menjualnya dengan harga-harga yang sedikit, ya. Ada yang berkata kalau dia menjual dengan harga yang banyak boleh dong, ya kan? Padahal kita mengetahui bahwa dunia dan seisinya ini di sisi Allah apa? Mad dunya indallahi, ya. Tidak ada dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala illa kajanahil ba'udah, kecuali sebesar seharga sayap nyamuk, ya. Jadi walaupun ayat Allah ini dijual dengan dunia dan seisinya, itu tetap tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, law kanat dunya indallah, law kanatid dunya indallahi ta'dilu janahal ba'udah ma saqa minhal kafira syurbatal ma. Seandainya dunia ini di sisi Allah seharga satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir setetes air minum walaupun walaupun setetes air minum, enggak ada harganya, ya. Atau ulama su itu misalnya apa? Dia yang menyembunyikan kebenaran, ya, atau mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Seperti itulah Allah mengatakan dalam Quran apa? Wala talbisul haqqo bil batili wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan sedangkan kalian mengetahui. Itu ciri-ciri ulama su, ya. Jadi ada dua macam ulama, ada ulama rabbaniyin, ada ulama su, ada ulama pewaris nabi-nabi yang dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW, innamal ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Para ulama menjelaskan seperti Ibnu Al-Qayyim, kenapa ulama disebut pewaris para nabi? Kita mengetahui bahwa ketika seseorang menjadi pewaris dari orang lain, pasti ada kesamaan, ya. Dan dia merupakan orang yang terdekat. Misalnya ketika orang tua kita meninggal dunia, maka kita menjadi pewarisnya. Dan kenapa kita menjadi pewaris? Karena kita orang yang paling dekat dengan orang tua kita yang meninggal itu, ya kan? Kan begitu. Kalau jauh nggak mungkin dapat warisan. Begitu juga ulama yang dikatakan sebagai pewaris Nabi. Dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Dia yang mencontoh Nabi. Dia yang meneladani Nabi. Dia yang berusaha iqtida meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati, ya. Tidak semua yang bisa bahasa Arab itu adalah ulama, ya. Dan tidak semua yang bisa atau yang mengerti ilmu agama itu adalah ulama. Selama dia tidak berpegang kepada kitabullah, sunnah Rasulullah dengan pemahaman salaful ummah, maka dia tidak dikatakan sebagai ulama, ya. Ya, dan tidak semua orang yang berpenampilan seperti ulama dikatakan ulama juga. Karena banyak orang yang tertipu dengan mazhar, ya, dengan tampilan, dengan profilnya, ya. Mungkin pakai sorban, ya, pakai jenggot, ya. Kemudian pakai imamah di kepalanya, ya. Melingkar-lingkar seperti kubah musala, ya, gedenya misalnya, ya. Itu belum tentu dikatakan ulama, ya. Jangan tertipu. Atau dia cuma bisa misalnya memimpin doa sudah dikatakan ulama, ya. Atau dia bisa azan di musola dari katakan ustadz, ya, kiai haji dan seterusnya, ya. Padahal dia juga tidak memiliki ilmu agama, ya. Jadi mungkin di tengah masyarakat kita mudah mendapat gelar ulama, ya. Tapi dalam agama tidak mudah untuk dikatakan sebagai ulama, ya. Jadi dia harus mendalam ilmunya, kemudian dia harus mengerjakan ilmu yang dia sampaikan, kemudian juga harus dia terapkan dalam kehidupannya, ya. Seperti kata Ibnu Mas'ud, ta'allamu summa amalu, ya. Belajarlah kalian kemudian amalkan, ya. Apa yang membedakan, ya, ulama-ulama di zaman sahabat, ya. Ulama zaman sahabat mereka menuntut ilmu adalah untuk diamalkan, ya. Mereka dapat ilmu dan diamalkan. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidaklah saya meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW kecuali saya pernah amalkan hadis tersebut. Imam Ahmad juga mengatakan demikian, ya. Jadi perlu kita membedakan mana yang ilmu dan mana yang ulama yang urbaniyin, mana orang-orang yang benar-benar faqih dalam agama, mana orang-orang yang tidak, ya. Terlebih lagi di antara ciri-ciri ulama su adalah apabila dia melarang orang untuk belajar ilmu agama. Nah, ini sudah merupakan suatu hal yang jauh dari agama Islam, ya. Misalnya jangan belajar ilmu tauhid, ya. Ya, jangan belajar ilmu tauhid. Kalau belajar ilmu tauhid itu hati jadi keras, ya. Atau membuat kita berpecah belah, membuat kita saling gontok-gontokan antara sesama muslim, ya, saling berselisih, berpisah. Nanti bisa adu jotos antara sama muslim, ya. Ada yang seperti itu kan. Nah, ini bukan ulama Rabbani, ini adalah ciri-ciri ulama su.